terus rasa takut itu tumbuh, maka ia juga pada akhirnya akan keceplosan. Jadi sesuatu yang selama ini ia tutupi rapat-rapat, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, ini justru keceplosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri istri atau wanita yang takut ketahuan selingkuh sama suami. Ya, kira-kira ini apa saja yang dilakukan ya ketika seseorang memang sedang dilanda rasa takut justru terhadap orang yang memang berdekatan. Nah, ini kan tentunya banyak hal yang mudah diprediksi sebetulnya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang akan ia lakukan adalah perlakuan atau sifat-sifat atau gerakan-gerakan yang bermakna salah tingkah. Nah, salah tingkah ini akan terus ia lakukan karena disebabkan oleh dorongan rasa takut, ya. Jadi dia tidak bisa konsentrasi dengan satu gerakan, ya, satu kegiatan lah, ya. Jadi apapun yang ia lakukan, rasa takut akan terus mengikuti dirinya sehingga membuat apa yang ia gerakan menjadi sebuah tingkah yang seakan-akan memang selalu salah tingkah, ya. Ini bukan seakan-akan, memang selalu salah tingkah ketika rasa takut terus mengikuti dirinya. Jadi tidak pernah bisa konsentrasi ke satu pokok permasalahan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya dia mulai menjauh. Nah, mulai menjauh ini sebetulnya dia ada upaya, di samping dia takut ketahuan, dia juga sedang berupaya untuk menenangkan diri, ya, karena ketika dia terus berdekatan, maka ia akan selalu mengingat kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan. Sebetulnya itu yang dipikirkan oleh seseorang ketika rasa takut itu terus membayangi dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasanya suatu saat ketika terus rasa takut itu tumbuh, maka ia juga pada akhirnya akan keceplosan. Jadi sesuatu yang selama ini ia tutupi rapat-rapat, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, ini justru keceplosan, ya. Jadi secara tidak langsung ia terucap karena bentuk rasa takut yang begitu kuat yang ada pada dirinya. Nah, ketika sudah keceplosan maka sulitlah, ya. Jadi kata-kata atau omongan ini ibarat anak panah yang sudah lepas dari busurnya. Ketika sudah keluar, sudah tidak bisa kembali lagi. Kalau toh kembali lagi, pasti di waktu dan suasana yang berbeda dan dengan kata yang berbeda. Kemudian pasti dia akan terlihat gugup, ya, ketika seseorang bersalah. Jadi dia bicaranya pun bisa jadi gagap atau tidak lancar karena dia tidak sempat lagi berpikir harus bagaimana. Jadi yang ia ucapkan adalah yang ia pikirkan pada saat itu. Lalu yang kelima, dia akan menjawab pertanyaan dengan datar saja. Artinya dia nggak mau menjawab panjang-panjang karena takut ditanya lagi. Jadi biasanya dia akan menjawab dengan singkat. Dengan singkat ini juga semata-mata biar dia cepat bisa meninggalkannya dan kembali menjauh, ya. Ini. Lalu yang keenam, ternyata dia akan menjadi mudah emosi. Mudah emosi ini pada dasarnya adalah untuk menutupi rasa takutnya. Ya, jadi biasanya ketika orang sudah berupaya untuk menciptakan biar orang percaya, dia akan melakukan apa saja termasuk marah-marah, ya. Seseorang kalau sudah terlihat marah kan apapun yang ia lakukan, ya, ini orang yang melihatnya akan tumbuh kepercayaan. Ya. Kan ada orang yang bilang, enggak, dia sampai marah-marah berarti ini bener dong, kan. Bisa seperti itu. Jadi bentuk amarah ini adalah sebetulnya untuk menciptakan, ya, bentuk kepercayaan dari orang yang kita ajak bicara. Lalu kemudian yang ketujuh, dia akan semakin benci ketika didesak tentang
atau dimintai pengakuan. Ya, walaupun itu betul, tapi bentuk desakan ini justru menimbulkan rasa benci. Jadi ketika ingin mengetahui hal-hal yang baik, berapa kali saya katakan bahwa untuk menanyakan ketika Anda curiga terhadap pasangan Anda, ini tidak usah dengan dengan emosi, tapi dengan ketenangan. Dengan ketenangan, pada akhirnya dia akan terbuka. Namun ketika kita lawan dengan emosi, maka kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali emosi itu tadi. Lalu kemudian yang ke-8 adalah ia selalu berbicara dengan nada tinggi. Nada tinggi ini adalah untuk mengalahkan mental lawan bicara agar si lawan bicara ini jauh lebih percaya ya, karena dia merasa lebih apa yang ia lakukan punya power ya untuk menumbangkan rasa ketidakpercayaan terhadap lawan bicara. Ini sering ya hal-hal ini dilakukan ya. Jadi ketika dengan beda interogasi dengan istri dan interogasi dengan hal-hal lain ini beda. Istri dengan yang lain ini jelas apa yang kita lakukan untuk menemukan hasil yang sama, tentunya dengan cara yang berbeda ya. Jadi seorang wanita ternyata diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi ketika kita bicara tulang, di sini kita butuh kelembutan ya. Ketika kita keras, maka ia akan patah. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kak Kubis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.